Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Siti Fatimah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga di rumah senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia ya. Ya, hari ini kita akan belajar apa sih bahasa Indonesia? Ya, kita akan belajar buku fiksi dan non-fiksi. Ada yang tahu apa sih buku fiksi dan non-fiksi? Kita akan lihat bersama ya. Ya, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk kali ini, dalam buku fiksi dan non-fiksi, yang pertama adalah kita akan belajar bagaimana menemukan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana sih cara membuat sinopsis dari buku fiksi dan non-fiksi. Berikutnya, kita akan menelaah hubungan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang terakhir, pastinya kita akan tahu bagaimana menyajikan tanggapan dari buku fiksi dan non-fiksi yang akan kita pelajari saat ini. Nah, ini dia. Kalian tahu apa perbedaan buku fiksi dan non-fiksi? Ya, tentunya tahu ya. Bagi kalian yang suka membaca di rumah, yang gemar membaca, pastinya ada buku fiksi dan non-fiksi. Apa saja sih perbedaannya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini ada beberapa contoh buku-buku yang mungkin saja kalian pernah membacanya, atau banyak sekali ribuan buku yang pernah kalian lahap untuk dibaca. Nah, di sini ada buku Laskar Pelangi, ada puisi untuk diri sendiri, kemudian ada Anti Panik Bayi, teori pengkajian fiksi, kemudian ada beberapa buku yang lainnya. Ini juga ada salah satu buku bahasa Indonesia, buku pelajaran ya. Nah, dari beberapa buku ini, ada yang termasuk buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang mana saja buku fiksi dan buku non-fiksi, kita akan lihat perbedaannya. Nah, sebelumnya kita akan belajar pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri dari buku fiksi dan non-fiksi? Selanjutnya, ada unsur-unsur apa saja yang ada dalam buku fiksi dan non-fiksi. Dan terakhir, contoh-contohnya yang sudah di awal tadi ya. Berikutnya, kita simak terkait dengan pengertiannya. Pasti sudah pada tahu ya, buku fiksi pengertiannya adalah buku yang disusun berdasarkan imajinasi atau khayalan penulisnya. Jadi kalau kita perhatikan bersama bahwa buku fiksi ini banyak sekali beredar baik di toko-toko buku, Gramedia, atau di toko yang sering kita kunjungi, yaitu buku yang sering ditulis atau berdasarkan imajinasi penulisnya. Sedangkan buku non-fiksi yaitu buku yang disusun berdasarkan fakta atau kenyataan melalui pengamatan, baik itu dari studi pustaka ke perpustakaan atau dari sesuatu penelitian yang akan dikaji. Nah, berikutnya ada ciri-ciri dari buku fiksi non-fiksi. Kita simak bersama ya. Apa saja ciri-ciri buku fiksi? Ya, betul. Yang pertama, buku fiksi itu melibatkan imajinasi. Jadi kita diberikan anugerah oleh Allah, yaitu berupa akal pikiran, maka kita untuk berimajinasi itu sudah sangat banyak ya. Yang berikutnya yaitu menggunakan gaya bahasa atau majas. Jadi banyak sekali buku-buku fiksi ini penggunaan majas di dalamnya. Yang terakhir, menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Artinya, kata-kata yang digunakan dalam buku fiksi ini banyak mengandung nilai rasa. Nah, sedangkan buku non-fiksi yang pertama melibatkan data atau fakta, yang tadi ya berdasarkan pengamatan. Yang kedua menggunakan gaya bahasa formal, artinya gaya bahasa yang digunakan secara resmi ditulis dalam buku non-fiksi. Dan yang terakhir menggunakan kata-kata yang bersifat denotatif, artinya kata-kata yang menggunakan kata leksikal. Bisa kita temukan artinya di dalam kamus. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Tentunya kalian yang suka membaca buku fiksi non-fiksi bisa mengetahui apa saja sih unsur-unsurnya. Kita lihat bersama-sama ya. Untuk buku fiksi yaitu unsur yang pertama ada cover, yaitu bagian depan buku atau sampul buku, kemudian kata pengantar dan daftar isi.
untuk menggambarkan isi dalam buku tersebut, dan ada bab atau judul bab dalam buku fiksi. Dan dalam judul bab ini yang perlu kita ketahui adalah unsur-unsur, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tentunya pernah kalian pelajari ya, untuk unsur intrinsik ada mulai dari tema, tokoh, alur, latar, amanat, dan sudut pandang. Kemudian unsur ekstrinsik berarti ada biografi si pengarangnya, dan ada nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam buku fiksi tersebut. Apakah itu nilai agama, nilai pendidikan, nilai budaya, dan nilai adatnya ya. Kemudian untuk buku non-fiksi, yaitu unsur-unsurnya ada cover, kata pengantar, daftar isi, bab dan subbab, daftar pustaka, glosarium, indeks, daftar gambar, dan lampiran. Dan buku non-fiksi ini tentunya lebih kompleks, lebih tebal, karena di sana ada kata-kata khusus yang dijelaskan di dalam buku non-fiksi. Jadi kata-kata yang merupakan kata kaji atau kata penting di dalamnya didefinisikan lagi di bagian akhir itu dalam glosarium. Kemudian kita akan perhatikan contoh-contoh dari buku fiksi. Nah, ini dia. Ada antologi puisi, novel, kumpulan cerpen, naskah drama, dongeng, dan masih banyak lagi yang mungkin pernah kalian baca dari buku fiksi tersebut. Komik juga termasuk salah satu dari buku fiksi ya. Selanjutnya contoh dari buku non-fiksi. Kira-kira apa saja ya untuk buku non-fiksi? Ada kamus, kumpulan artikel, laporan hasil penelitian, buku pelajaran, atau pernah kalian lihat ada buku-buku pelajaran yang pernah kalian baca. Itu masuk ke dalam buku non-fiksi. Nah, selanjutnya kita akan simak cek pemahaman ya. Coba kita cek secara bersama-sama. Kira-kira di sini mana yang merupakan buku fiksi dan buku non-fiksi? Coba, buku biografi termasuk buku apa? Buku yang berisi laporan kunjungan edukatif, buku kumpulan khutbah Jumat, buku ensiklopedia, buku diktat kuliah, cerpen atau cerita pendek, buku yang mengisahkan perjalanan dan diperankan oleh binatang, buku yang isinya tentang kiat-kiat belajar sukses, dan ada juga buku komik. Coba kalian perhatikan, dari sekian judul buku tersebut atau buku-buku itu termasuk buku fiksi atau buku non-fiksi. Ya, kita bersama-sama ya analisis. Buku fiksi yaitu ada pada nomor 6, 7, dan 9. Ya, kalian betul ya menyebutkannya. Kemudian buku non-fiksi yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 8. Jadi kalau perlu kita pahami bersama, buku fiksi itu buku yang mengandung imajinasi, berarti ada pada nomor 6, 7, dan 9. Sedangkan buku non-fiksi yaitu seperti buku biografi, perjalanan kunjungan atau edukatif, kemudian ensiklopedia, khutbah Jumat, diktat kuliah, dan masih banyak lagi. Itu untuk yang buku non-fiksi. Nah, sekarang kita simpulkan bersama ya, kira-kira perbedaannya apa saja buku fiksi dan non-fiksi. Ini ada 3, berdasarkan sifat, isi, dan bahasa. Kalau berdasarkan sifat, perbedaannya buku fiksi ini bersifat imajinasi, yang tadi ya berdasarkan khayalan dari si penulisnya. Kemudian bersifat kenyataan untuk buku non-fiksi, karena dilaksanakannya, ditulisnya berdasarkan pengamatan. Sedangkan berdasarkan isi, buku fiksi ini berisi cerita rekaan atau hasil imajinasi si penulisnya. Buku non-fiksi berisi informasi yang bisa menambah wawasan untuk si pembaca. Berdasarkan bahasa, tentunya buku fiksi bahasanya konotatif, artinya menambah kata-kata atau tambahan nilai rasa dari buku fiksi tersebut. Kalau buku non-fiksi menggunakan bahasa denotatif, artinya bahasa yang sesuai dalam kamus.
Nah, ini salah satu contoh peta pikiran atau peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi yang ada. Nanti kalian bisa ketika setelah membaca buku fiksi dan non-fiksi, bisa membuat peta konsepnya atau inti-inti diambil dari buku non-fiksi. Kalau buku fiksi diambil peta konsepnya berdasarkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Bisa dibuat seperti ini, atau membentuk ikan atau pohon dan yang lainnya. Jadi peta konsep seperti mind mapping. Nah, bagaimana langkah-langkah menyusun tanggapan buku fiksi dan non-fiksi? Ya, kalau kalian sudah membaca buku fiksi atau buku non-fiksi, tentunya kita pasti akan memberikan komentar, memberikan tanggapan. Apa saja yang perlu kita tanggapi dari buku-buku yang akan kita susun? Yang pertama, kalau kita ingin menyusun tanggapan buku fiksi non-fiksi, yang pertama identitas. Pastinya kita akan menanggapi bagaimana kualitas covernya, kemudian nama pengarangnya, judul bukunya apa, tahun terbitnya kapan, diterbitkannya di mana dan diterbitkan oleh siapa. Bisa disingkat dengan Nata Djokovic. Itu identitas dari sebuah buku. Kemudian yang kedua, orientasi. Artinya latar buku tersebut dibuat karena apa. Itu ya latar belakang dari bukunya. Yang ketiga, sinopsis, yaitu rangkuman dari buku. Untuk membuat rangkuman buku fiksi berdasarkan unsur intrinsik dan ekstrinsik, sedangkan rangkuman buku non-fiksi berdasarkan inti atau gagasan utama yang ada dalam bab atau subbab tersebut. Untuk analisis, setiap pembaca pastinya buku fiksi non-fiksi akan dianalisis, yaitu kita cara menganalisisnya dengan membuat, kalau tadi yang sudah adalah rangkuman, berarti kalau analisis kita memberikan kelebihan kekurangan dari buku yang telah kita baca. Misalnya buku fiksi dan fiksi ini kelebihannya apa sih? Kekurangannya apa sih? Misalnya bisa dari kualitas bahasanya atau dari kualitas kertasnya. Kemudian banyak tipu atau tidak. Nah, seperti itu. Dan terakhir adalah evaluasi. Artinya buku yang kita baca, baik fiksi maupun non-fiksi, apakah memiliki kelayakan untuk dibaca dan dimiliki. Pasti kita akan memberikan rekomendasi kepada teman kita. Nah, itu terkait dengan bagaimana kita menyusun sebuah tanggapan. Ya, itu cukup sekian dari Ibu terkait dengan buku fiksi dan non-fiksi. Semoga bisa dipahami bersama ya, dan kita akan mempelajari bab selanjutnya terkait dengan fiksi dan non-fiksi, yaitu buku fiksi dan non-fiksi bagaimana kata-katanya atau struktur kebahasaannya, kaidah kebahasaannya. Seperti itu. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Cukup sekian dari Ibu. Tetap semangat, tetap di rumah saja, jaga protokol kesehatan, dan sehat selalu, senantiasa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.